Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada bulan April. Jadi untuk bulan April ini kita akan ada satu materi, ini turunan, tapi ada 2 KD. Yang pertama adalah tentang turunan fungsi aljabar. Yang kedua, saya lupa, tapi lanjutannya. Jadi lebih ke penerapan dari turunan itu sendiri. Nah, untuk saya sudah sampaikan ya bahwa untuk bulan ini saya mohon maaf apabila nantinya dalam pembelajaran saya mungkin ada kekurangan dibandingkan sebelumnya karena memang untuk bulan ini saya harus mengikuti kegiatan latihan dasar untuk CPNS yang baru. Nah, jadi untuk sekarang kembali ke ini ya. Nanti untuk KD yang ini, yang pertama tentang turunan fungsi aljabar, itu kita akan ada 2 subbab. Yang pertama adalah menemukan konsep turunan, yang kedua adalah sifat-sifat turunan. Nah, ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari yang kemarin tentang limit ya. Jadi konsep turunan itu sebenarnya diturunkan dari limit. Makanya kemarin ketika ada yang mengerjakan soal latihan, bukan soal latihan, tapi soal yang saya jadikan sebagai evaluasi yang nomor terakhir, saya senang sekali ternyata ada yang menggunakan cara turunan, menggunakan cara turunan untuk menyelesaikan soal tersebut yang soalnya cerita itu loh. Saya lupa tapi soalnya yang mana. Pokoknya soalnya yang cerita nomor 10 itu ada yang menggunakan dengan cara turunan. Nah itu, ternyata berarti ada beberapa yang mungkin sudah belajar tentang turunan. Nah ini sebelum kita masuk ke materi, ini ada sedikit informasi ya tentang tentang mungkin istilah-istilah yang akan kalian temui ketika belajar tentang turunan. Nah, mungkin ini juga bisa sebagai ide untuk kalian tampilkan nantinya di Instagram kelas kalian, sehingga nanti info yang ada di Instagram itu tidak hanya melulu isinya soal latihan, tapi juga bisa tentang fakta-fakta seperti ini. Garis sekan adalah garis lurus yang ditarik dari 2 titik pada suatu kurva. Jadi misal ini ya, misal di sini ada garis lain, di sini juga bisa. Ini jadi dari 2 titik, berarti misal di sini ada titik, ini ada titik, nah ini ditarik lagi garis sekan, nah ini juga garis sekan. Gitu. Misal kita bikin lagi nih, seperti ini. Nah ini juga garis sekan. Jadi garis sekan itu bisa banyak. Jadi tapi karena ini kalau yang merah sama biru yang barusan saya buat, ini kan mereka tidak melewati satu titik. Nah, coba misalnya kita ini. Nah, misal kita buat yang melewati ini, satu titik ini. Nah, berarti bisa jadi, bentar, biar melewati titik yang ini ya. Nah, ini juga bisa jadi garis sekan. Nah, kayak gini juga bisa. Begini juga bisa. Nah, jadi pada satu titik ketika kita memiliki garis seperti ini, kok garis, bukan, ketika kita memiliki kurva seperti ini bisa jadi pada satu titik di kurva itu bisa memiliki lebih dari satu garis sekan. Gitu ya, karena tadi kan definisinya garis sekan itu adalah garis yang melewati melewati 2 titik, ya kan? Melewati 2 titik pada suatu kurva. Gitu. Tarik lurus. Nah, ada yang namanya garis normal. Ini. Jadi garis normal, kalau di sini kan garis normal merupakan garis yang mulai titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Oh ya, ini belum dijelaskan tentang garis singgung ya. Mungkin saya jelaskan dulu ini garis singgung. Garis singgung itu, kalau garis singgung, nah tadi bedanya dengan garis sekan dan garis singgung, kalau garis sekan kan melewati 2 titik ini. Nah, kalau garis singgung, dia hanya melewati satu titik. Jadi benar-benar hanya melewati satu titik saja gitu. Itu. Nah, ini garis normal, ini kita buat
kita misal punya misal kita punya garis singgung seperti ini. Nah, ini kita set, tuh gambarnya jelek. Ini aja deh yang garis. Nah, kita buat satu garis. Nah, ini namanya garis normal. Jadi garis normal itu yang tegak lurus dengan, saya ganti warnanya aja. Yang tegak lurus dengan ini ya, dengan garis singgungnya. Seperti itu. Nah, ini misal ini ada yang di bawah nih garis singgung. Nah, ini garis normalnya berarti seperti ini. Tegak lurus ya. Tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini. Jadi ini nanti kira-kira istilah. Jadi beberapa simbol ya, simbol yang akan kalian temui. Ini turunan. Turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsinya berubah. Seperti yang kemarin, kalau biasanya kalau kemarin yang soal 10 kan itu perubahan ya, perubahan dari kecepatan sekian ke kecepatan sekian itu kecepatan rata-ratanya berapa. Nah, itu untuk menghitung, sebenarnya untuk menghitung berapa besar perubahan kecepatan pada waktu-waktu itu. Gitu. Nah, ini di bab ini kita akan pelajari lebih dalam lagi apa sih yang bisa kita hitung lagi dengan turunan. Nah, kalian juga akan menemui seperti ini. Kalau kemarin kan ada fx ya, fx itu kan berarti fungsi f dengan variabel x. Nah, kalau turunan pertama dari suatu fungsi fx itu dia ada satu petiknya di sini. Kalian bisa lihat di sini ada satu petiknya. Ya kan? Ini saya perbesar juga. Oke. Ini coba saya perbesar. Nah, ini di sini kan ada tanda petiknya. Ini berarti kalau petiknya 1 itu turunan pertama. Nanti kalian mungkin akan menemui yang petiknya 2, petiknya 3, petiknya 4. Berarti kalau petiknya 2 itu adalah turunan kedua. Kalau tanda petiknya di sini ada 3, berarti turunan ketiga dan seterusnya, gitu ya. Jadi untuk membedakan antara fungsinya dan turunan dari fungsinya. Kemudian ada yang nama gradien. Gradien itu sebenarnya adalah untuk mencari perubahan arah dan kecepatan. Kalau dulu kalian belajar tentang persamaan garis, gradien itu adalah kemiringan. Nah, itu sama. Jadi gradien yang kita bicarakan di sini dan gradien yang kita bicarakan dulu itu sebenarnya sama. Hanya kalau gradien di sini ini kan biasanya diterapkannya pada garis singgung di kurva yang dia meliuk-liuk ini ya gitu. Tapi kalau yang gradien yang dulu itu kan posisinya hanya garis saja. Nah ini kalau yang di sini adalah sebenarnya garisnya sama, hanya garisnya itu digabungkan dengan suatu kurva gitu. Jadi kalian nggak usah bingung, untuk gradiennya tetap sama. Nah ini UX, ini VX. Jadi ini fungsi itu bisa dituliskan dengan banyak simbol ya. Kalau biasanya kalian menemui FX, sekarang bisa ditulis dengan UX atau VX. Jadi ini hanya namanya saja, namanya ini fungsi U, ini fungsi V. Bisa jadi nanti kalau misal belajarnya di matematika pas kuliah, kalian bisa menemukan fungsi AX, BX, CX, dan macam-macam. Gitu. Hanya persamaannya adalah U-nya, V-nya, F-nya itu menggunakan huruf huruf yang kecil, bukan huruf kapital yang gede gitu, enggak. Tuh. Nah, kalau titik singgung, ini ada titik singgung, ini adalah titik persinggungan antara dua kurva. Jadi seperti di sini ya, ini sebenarnya ada dua kurva, yang satunya berupa garis lurus, yang satunya ini berupa kurvanya yang meliuk-liuk ini. Gitu. Ini sebenarnya ada dua kurva. Nah, ini pertemuan antara dua kurva tuh di sini, di titik singgungnya. Nah, ini namanya titik singgung. Yang bertemu hanya di satu titik, di situ aja. Gitu. Bukan, tapi jangan nyinggung teman ya. Nanti kalian nggak punya teman. Nah, ini peta konsepnya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang fungsi. Fungsi udah tahu. Fungsi itu seperti ini, Bu. Fungsi itu simbolnya tadi ada fx, terus nanti ada variabelnya, ada konstantanya, ada koefisiennya. Nah, terus kemarin juga
pada bulan kemarin kita sudah belajar pada bab limit fungsi, yaitu tentang nilai limit saat mendekati titik pada fungsi tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang turunan dari fungsi. Ini adalah salah satu lanjutan, berarti ini lanjutan dari limit fungsi yang kemarin sudah kalian pelajari. Nah, ini yang akan kita pelajari juga, ada sifat-sifatnya, kemudian kita baiknya juga bisa menjelaskan ya. Kemudian setelah menjelaskan sifatnya, ya semoga nanti kalian juga bisa menentukan turunan fungsi menggunakan sifat-sifat yang sudah dipelajari. Oke, sekarang kita lanjut. Nggak usah. Oke, nah ini yang tadi kita ulang sedikit. Nah ini ya, tadi ada garis sekant, garis normal, dan garis singgung. Garis normal itu berarti yang tegak lurus dengan garis singgung. Garis singgung itu yang menyinggung di satu titik saja. Jadi tidak di dua titik. Gitu. Pada akhirnya, nah kemudian kalau garis sekant ini dia menyinggung di memotong di dua titik. Nah, sebenarnya ini ya, ini kan seperti yang contoh yang kemarin kan. Nah ini nggak usah nih. Nah, jadi konsep gradien, kita bahas sedikit tentang ini. Misal seorang yang sedang bermain meluncur bergerak dari titik Q, X2, Y2, dan melayang ke udara pada titik P, X1, Y1, sehingga ia bergerak dari titik Q mendekati titik P. Kelihatan. Nah, dia dari sini, bergerak dari titik Q, dari sini, melayang ke udara, terus dia sampai ke titik ini. Nah, ini ya. Jadi garis yang menghubungkan ini berarti tadi yang disebut dengan garis sekant. Kalau yang ini tadi dia sebutnya dengan gradien. Nah, garis sekant ini ternyata juga punya gradien kemiringan. Nah, cara menghitung kemiringannya bagaimana? Kalau dulu kan kita belajarnya ini ketika menggunakan konsep garis lurus. Gradien itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1, ya kan? Dari titik X-nya ini, Y2 kurang Y1, dibagi X2 sama X1. Itu yang dulu. Nah, sekarang kita punya cara lain untuk menghitung gradien. Jadi, kita bisa menggunakan konsep ini. Nah, ternyata ini ya, dari X2 ke X1, kalau kalian lihat, ini kan X2 di sini. X1 kan di sini. Ini ada yang namanya delta. Delta itu selisih. Jadi selisih jaraknya. Nah, dari X2 ke X1 itu berarti dia adalah delta X. Bedanya antara X2 dan X1. Coro-corone ngene, misal kalian itu X2 itu 5, X1 itu 7, berarti selisihnya berapa? Berarti 7 dikurangi 5 kan 2, kayak gitu. Nah, sekarang yang Y-nya juga sama, ada deltanya. Tadinya ketinggiannya adalah misal di sini 2 meter misal. Ternyata naik jadi 4 meter, berarti deltanya berapa? Deltanya adalah selisihnya, berarti 4 dikurangi 2. Itu adalah delta, selisih. Kalau di fisika pasti sudah sering ya membahas tentang delta-delta seperti ini. Tuh, jadi nah, jadi ketika kita membahas tentang ini, membahas tentang limit, ini loh, ternyata semakin tadi kan garis sekant itu kan bisa banyak ya, bisa tidak hanya satu, tidak hanya di sini. Nah, ternyata bisa banyak. Nah, semakin kecil deltanya, nah ternyata dia semakin akan mendekati nilai P ini, nilai titik yang kedua. Nah, makanya dengan pendekatan limit, nah, bisa dibuat seperti ini. M delta itu sama dengan Fx2 ditambah Fx1 plus X2 min X1. Nah, berarti
karena ini kan nilainya mendekati kan, semakin deltanya semakin mendekati 0, ya kan? Deltanya semakin mendekati 0, semakin mendekati ke sini, berarti kan jaraknya semakin berkurang nih. Semakin dari P ke Q semakin mendekati P, itu kan jaraknya semakin berkurang, sehingga deltanya semakin mendekati 0. Makanya kalau kita hubungkan ke konsep limit, kita bisa memperoleh bahwa kemiringannya itu semakin lama maka akan semakin mendekati nilai 0 gitu. Bukan. Deltanya akan semakin mendekati nilai 0 jika limitnya ada. Nah, ini kita dari sini kita bisa peroleh ini ya, teorema ini ya. Misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik p x1 y1 pada kurva f, berarti titik singgung di titik P X1 Y1 adalah limit gradien. Limit dari gradien. Jadi turunan itu sebenarnya adalah limit dari gradien garis yang seakan-akan di titik P X1 Y1. Ya, pokoknya ya kalian nggak usah tahu bingung lah. Kalau misal ditanya ini gradien di titik ini berapa? Ya, berarti ini sama dengan nilai gradiennya adalah sama dengan limit ini tadi. Limit X1, pokoknya titik yang mau dituju, itu deltanya mendekati 0, gitu aja. Kalian terapkan aja seperti ini dulu. Nah, ini contoh soalnya. Misal, tentukan gradien garis singgung kurva, fx, kurva fx, x sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 1 di titik 2,6. Nah, ini kita kalau mau mencarikan ditambah delta nih. Fx-nya kan ini. Kalau X-nya itu 2, kan berarti nilainya seperti ini, 6. Nah, ini kalau X-nya 2, ya kan? Nah, tapi tadi kan kita kan mau hitung gradien kemiringannya, berarti harus tahu deltanya berapa. Karena tadi supaya kita masih terhubung dengan tadi yang titik asalnya. Ternyata kalau 2X plus delta itu hitungannya kan seperti ini kan agak rumit ya, karena kita tidak tahu nilai delta X-nya. Nah, sehingga kita menggunakan ini tadi, limit dari fungsi tersebut, berarti X1 ditambah delta X dikurangi Fx. Fx1 kan, Fx1 plus delta X kan berarti F2 ini, F2 plus F2 plus delta X. Kita tuliskan saja yang ini. Yang ini kita tuliskan di sini. Dikurangi F2. F2-nya tadi berapa? Nah, kita cari dulu. Oh, ternyata sudah ketemu tadi 6. Kita sudah tuliskan ke sini. Nah, sudah dibagi delta X. Delta X-nya kan kita belum tahu nih, hanya tahu kalau mendekati 0. Nah, sehingga kita gunakan di sini supaya kita hitung dulu di ini yang bisa dihitung, baru kita gunakan. Kalau kita langsung ganti 0, pasti di sini nilainya adalah 0/0. Kemarin kalau teori menurut yang kalian pelajari di limit, kalau 0/0 boleh apa tidak? Tidak boleh kan? Berarti kita harus melakukan sesuatu dulu nih, mau difaktorisasi atau mau diapakan lah, terserah. Nah, ternyata ini kita bisa gunakan sifat limit yang kemarin. Ternyata bisa dipecah jadi x kuadrat delta x kuadrat per x limit delta x kuadrat per x delta x mendekati 0 ditambah 7 delta x per delta x. Nah, baru kita kita eliminasi. Nah, sehingga diperoleh di sini kan jadi limit delta x kuadrat. Berarti kalau delta x kuadrat delta x-nya bukan. Jadi limit delta x ya ini ya, karena kan dibagi dengan penyebutnya menjadi delta x. Kalau delta x-nya diganti 0, berarti nilainya adalah 0. Nah, kemudian ini limit 7 delta x per delta x. Delta x-nya saling mengeliminasi sehingga hasilnya adalah 7. Berarti gradiennya diperoleh 7, seperti itu. Mudah ya? Oh ya, mudah ya. Jadi ini hanya menerapkan teorema limit yang kemarin sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Kalau kemarin sudah bisa mengerjakan, pasti juga insya Allah ini mudah. Oh ya, yang saya tekankan kemarin di sini kemarin kenapa sebenarnya banyak yang pekerjaannya itu sudah betul,
Tapi kenapa saya salahkan? Karena kalian satu, penulisan limitnya di sini salah. Ada yang limitnya tidak ditulis, padahal di sini masih ada variabelnya. Nah, kalau ada yang limitnya ditulis, tapi ini X mendekati berapanya tidak ditulis. Nah, itu kan secara matematis itu salah ya, karena tidak ada ini apaan, ini jadi operasi apaan, kayak gitu loh. Jadi tidak jelas ini operasinya apa. Nah, sehingga maka dari itu untuk matematika itu penulisan itu sangat penting. Jadi tolong bisa diperhatikan supaya tidak salah tafsir. Nah, makanya di sini ketika sudah disubstitusi nilai nolnya ke ini ke variabelnya itu baru kita hilangkan penulisan limit delta X mendekati nolnya gitu. Oke, sampai sini mungkin masih mudah ya. Ini juga sama. Nah, ini tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx min x kuadrat plus x di titik negatif 1, negatif 3. Kalau menentukan persamaan garis singgung itu kan ada beberapa cara kemarin. Ya, ada yang menggunakan 2 titik, ada yang menggunakan 1 titik dan garis singgung. Nah, di sini titiknya sudah diketahui. Nah, berarti yang harus tapi cuma 1 aja. Berarti kalian harus mencari 1 titik lagi atau mencari garis singgung. Nah, kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini, yang diketahui adalah seperti ini, yang bisa kalian cari itu apa? Titik kedua atau garis singgungnya? Gradiennya atau gradiennya. Gitu. Nah, ternyata kalau seperti ini, kalau dari soal yang pertama kan ternyata kita bisa menemukan gradiennya. Berarti kita coba cari gradiennya dulu. Sama, langkah pertamanya adalah kita cari F1 di nilai di titik X yang tadi ya. Nah, diperoleh nilainya adalah negatif 3. Kemudian cari F negatif 1 ditambah delta X. Pokoknya tetap harus ada delta X. Nah, sehingga kita peroleh ini F1 plus delta X-nya adalah ini delta X kuadrat ditambah 2 delta X plus 3. Ini saya skip ya, saya yakin sudah bisa kalau perhitungan seperti ini. Nah, lalu kita substitusikan. Pokoknya rumusnya itu kan tadi ini, Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Pokoknya rumusnya ini, tinggal kalian ganti dengan yang sudah kalian hitung tadi. Berarti di sini F1 plus delta X, berarti kan yang ini, yang delta X kuadrat ditambah 2 delta X dikurangi 3 di sini. Kemudian dikurangi Fx-nya ini, F negatif 1 berarti negatif 3. Tulis di sini. Udah sama, perhitungannya juga sama. Ini kita gunakan sifat limit berupa yang penjumlahan ya, penjumlahan limit. Kemudian kita faktorisasikan, dieliminasi, diperoleh. Ini hasilnya adalah 0 plus 2. Oke, sehingga diperoleh ini ya, persamaan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung kurva, yang ditanyakan kan persamaan garis singgung kurva. Tadi sudah tahu titiknya di mana, sudah tahu gradiennya, berarti tinggal kita masukkan ke rumus untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, karena garis singgung ini bentuknya adalah garis lurus, berarti kita gunakan rumus persamaan garis lurus. Ini kan ya kan, garis singgung itu bentuknya adalah wujudnya itu adalah suatu garis lurus. Nah, ini kita gunakan rumus ini, berarti Y min Y1 ditambah M, persamaan garis singgungnya, dikali X min X1, berarti tinggal Y1-nya di sini diganti negatif 3, gradiennya diganti dengan 2 yang tadi sudah diperoleh, kemudian di sini X min X1, X1-nya adalah negatif 1. Sudah dihitung, tinggal dihitung, perhitungan biasa, diperoleh Y sama dengan 2X min 1. Atau bisa kalian ubah ke bentuk seperti ini. Y min 2X plus 1. Atau mungkin bentuk lainnya yang X-nya positif juga bisa. Oke. Lagi nggak ya? Nah, ini. Jadi ini rangkumannya tadi kalau untuk mencari. Pokoknya gampang nih. Kalau kalian diberikan suatu kurva, kemudian
ada titik di kurva itu, lalu disuruh mencari gradien garis singgungnya, kalian limitkan saja seperti ini. Gitu ya, nggak usah bingung-bingung. Nah, semakin banyak kalian berlatih, pasti akan semakin lancar. Nah, kemudian tadi ini untuk kalau ada pertanyaan diminta untuk mencari persamaan garis singgung kurva. Nah, matematika itu kan kalau matematika itu kuncinya adalah berlatih sih. Ya, apapun pelajarannya, apapun yang kalian pelajari itu kuncinya berlatih. Nah, termasuk di matematika. Di sini sudah ada beberapa latihan soal, sudah ada jawabannya juga, dan sebenarnya kalau memang kalian itu punya niat yang kuat, pasti akan iseng-iseng nih, coba deh nomor 1 bener nggak ya jawabannya gini, udah ada kuncinya loh, nanti saya bisa coba langsung cocokkan dengan kuncinya, bener nggak ya? Benar. Kalau salahnya di mana ya? Pernah nggak kalian seperti itu? Nah, kalau memang kalian, jadi gini, untuk selama PJJ ini kan sebenarnya dari guru itu hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa menyediakan bahan-bahan untuk kalian pelajari. Masalah kalian itu paham atau tidak, itu nanti tergantung kalian. Kalian mau mengikuti, mau mencoba sendiri, nah itu tergantung dari semangat kalian. Nah ini sebenarnya kan sudah ada beberapa latihan soal, dan sebenarnya juga bisa menjadi ide untuk mengisi Instagram kelas kalian. Ya kan, bisa menjadi isi dari konten yang akan kalian tampilkan di Instagram. Bisa ini. Jadi maksud saya adalah coba kalian tunjukkan salah satu penyelesaian soal, kemudian mungkin di situ ada yang menemukan soal, coba nih bareng-bareng, nanti ada yang menanggapi ini contoh pelisian dari si A. Misal gini. Misal gini, oh ada soal ini, jawabannya berapa ya? Nah nanti mungkin kalian ada yang kayak cepet-cepetan komen ini jawabannya 2 Bu, ini jawabannya 3, ini jawabannya 4 dan sebagainya. Gitu. Jadi kayak kalian membuat pura-puranya itu membuat kompetisi di dalam kelas kalian sendiri gitu loh. Gitu. Jadi mungkin bisa diisi juga, oh ini ada contoh soal penyelesaian seperti ini. Ada contoh soal ini kayak dibuat kuis. Oh ini terus nanti ditampilkan ini contoh penyelesaian dari A. Ini contoh penyelesaian dari si B. Ini contoh penyelesaian dari si C gitu. Kalau mungkin penyelesaiannya beda-beda. Yang benar yang mana ya? Kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau untuk seperti itu kan berarti tergantung dari kalian sendiri. Kalian mau bikinnya, kalau memang mau pelajari ini, ya insya Allah ya, mau mengisinya itu mudah. Karena di sini sudah ada semua. Tinggal kalian mau mengulangnya seperti apa. Tuh. Itu ya. Dan saya sangat terbuka, saya sangat senang sekali sebenarnya kalau ada yang mau bertanya-tanya, Bu ini soal penyelesaiannya seperti ini betul atau tidak ya? Ini saya punya soal seperti ini, menyelesaikannya seperti ini betul atau tidak ya? Bu saya kurang paham yang ini. Saya sebenarnya senang banget kalau ada yang bertanya-tanya seperti itu, karena itu menunjukkan bahwa kalian mempunyai minat belajar yang tinggi, lebih tinggi daripada mereka yang nggak tanya. Gitu. Nah, untuk sesi ini saya cukupi sampai di sini dulu. Kalau terlalu panjang nanti saya khawatirnya kalian bosen. Nah, dan sekali lagi saya minta maaf ya untuk kali ini saya persilahkan kalian
belajar sendiri dengan sumber-sumber yang ada, yang tersedia banyak sekali di internet. Dan kalau kalian memang mau mencari, pasti ini pasti akan mungkin lebih optimal dibandingkan kalau kalian belajar di kelas. Kalau di kelas kan terbatas ya, waktunya terbatas, kemudian kalian ya cuma bisa duduk di situ aja, kayak gitu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, tetap semangat, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.